Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Alhamdulillah dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka talabul ilmi ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di bulan Ramadan ya. Yaitu masalah al-akhta al-musallin ya. Beberapa keliruan ya bagi orang-orang yang sholat ya. Di antaranya adalah intidhar al-imam hatta yakuma, yaitu ketika seorang masbuk datang ketinggalan ya sholat ya, dia intidhar menunggu imam sampai imam itu dikatakan berdiri ya. Gimana keliruannya? Kata para ulama, idza dakhala musalli wa wajada al-imam sajidan aw jalisan fa innahu yantadiru hatta yaquma al-imam. Ya. Di antara kesalahannya adalah apabila seorang ya masuk masjid dan dia mendapati imam lagi sujud atau lagi duduk, maka orang yang datang tadi ya berdiri menunggu sampai imam berdiri. Ini keliru ya. Yang sahih yang benar adalah apabila seorang datang ke masjid dan imam lagi ruku atau lagi sujud atau lagi duduk, maka segera lakukan seperti imam lakukan. Ya, tidak boleh menunggu sampai imam dikatakan berdiri. Apa dasarnya? Kata Nabi mengatakan, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a. Faman adraka rak'ah faqad adrakatis shalah. Abu Daud ya wa ghairah. Kata Nabi, apabila di antara kalian mendatangi masjid untuk salat berjamaah dan kalian dapati kami lagi sujud, maka sujudlah kalian. Ya. Dan jangan dianggap sebagai rakaat. La ta'udduha syai'a. Faman adraka rak'ah faqad adrakatis shalah. Barang siapa yang mendapati ruku, maka telah mendapati rakaat. Jadi kalau kita datang ke masjid, imam lagi sujud, maka sujud. Ya, Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Tetapi tidak dihitung sebagai rakaat. Ya. Tetapi kalau dia mendapati imam lagi ruku dan dia mendapati rukunya imam, maka telah dihitung sebagai rakaat. Ya. Kemudian ya, wa fi riwayatin kata Nabi ya, idza tahadukum as-salata wal imam ala halin falyasna kama yasna'ul imam. Apabila kalian datang ke masjid dan imam lagi melakukan suatu keadaan ya, apapun yang dilakukan oleh imam, maka lakukanlah seperti imam melakukan ya. Tidak mesti kita menunggu imam sampai berdiri ya. Ketika imam sujud, kita ikut sujud, duduk ya, ruku. Apapun yang kita dapat di imam, maka hendaknya kata para ulama adalah lakukan seperti yang melakukan. Itu kata Rasulullah kepada para sahabat ya. Jadi di antara kesalahan, idza jaa al-musalli mutaakhiran wa wadal imam mujalisan baina sajdataini aw li tasyahhud ya, fa yanzil ala ardi sajidan sumajlis mal imam. Ini keliru juga kata para ulama. Apabila seorang datang ke masjid
terlambat ya, dan ia dapati imam lagi duduk di antara dua sujud atau lagi tasyahud, maka dia turun sujud kemudian duduk. Ini keliru. Ya, kenapa dikatakan keliru? Ya, karena imam lagi duduk atau lagi tasyahud. Sementara dia datang kemudian langsung sujud kemudian ikut tasyahud. Mestinya bagaimana? Ya, duduk tasyahud. Seperti imam lakukan, bukan duduk dikatakan sujud ya. Kata Nabi, fal yasna kama yasnaul imam. Maka lakukanlah seperti imam melakukan. Misalnya demikian ketika salat berjamaah bagi masbuk ya. Kemudian ya, di antara juga kekeliruan di dalam salat ya, itolatu sujud al-akhir, memanjangkan sujud yang terakhir. Ini juga tidak ada sunnahnya. Memanjangkan artinya membedakan antara sujud ini dan sujud yang lain. Dari Bara bin Ajib ia berkata, karena sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruku'uhu wa qu'uduhu baina sajadataini qariban minas sawa'i. Rawal Bukhari. Kata Bara bin Ajib, ia menyampaikan bahwasanya sujudnya Rasulullah, rukunya Rasulullah, duduknya Rasulullah hampir sama, qariban min sawa'in. Jadi duduknya, sujudnya, rukunya, duduk di antara dua, maka qariban min sawa', artinya sama, enggak dibeda-bedakan. Maka kata Ibnu Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan ya, qariban minas sawa'i ay wal murad, kata beliau, anna salatahu sallallahu alaihi wasallam kanat mu'tadilah. Ya. Fa kana idza atala qira'ah fa tala baqiyatu arkan. Idza khaffafa, kata beliau, khaffafa baqiyatul arkan. Kata Ibnu Al-Asqalani ya. Yang dimaksud dengan kata Bara bin Ajib qariban minas sawa, kata beliau, Nabi itu salatnya sama saja. Jika Nabi itu membaca suratnya panjang, ya, idza kana italatul qiraah, apabila Nabi membaca suratnya panjang, maka rukun yang lain pun dikatakan panjang. Ya. Jadi panjangnya ruku, panjangnya atau lamanya ruku, lamanya duduk di antara dua sujud, lamanya sujud dikatakan tergantung dari bacaan. Jika bacaannya panjang, maka dikatakan panjang pula rukunya, panjang pula sujudnya, panjang pula duduk di antara dua sujudnya. Itulah kata beliau qariban minas sawa'i. Tidak ada sebaliknya, bacaan suratnya pendek, sujudnya dikatakan panjang, maka tidak demikian kata beliau, kata Bara bin Ajib. Maka Ibnu Hajar mengatakan ya, Nabi itu i'tidal, ya lurus sama ya. Jika panjang bacaan suratnya setelah Al-Fatihah, maka panjang pula rukun-rukun yang lainnya. Seperti rukunya ya, qiyam dari rukunya, sujudnya, duduk di antara maka dikatakan sawa, qariban min sawa'in. Kita para ulama kata Ibnu Al-Asqalani ya. Maka italatus sujud di al-akhir laisat minas sunnah. Maka memanjangkan sujud yang terakhir ya, tidak sama dengan sujud yang lainnya, maka bukan termasuk sunnah Rasulullah. Ya. Atau kalau panjang, kita panjang juga semuanya gitu ya. Baik sujud pertama, kedua, ketiga, keempat sama saja. Karena perintah berdoa itu tidak hanya diperintahkan pada waktu sujud terakhir. Tidak. Kata Nabi ya, sedekat-dekat seorang hamba pada waktu dia sujud, maka berdoalah ketika sujud. Ini bukan sujud terakhir, setiap sujud tidak ada masalah. Ya, mungkin terutama ketika kita sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Karena sholat wajib itu dikatakan diutamakan memperhatikan jamaah dan ikuti imam. Gak boleh imamnya dikatakan pendek, dia panjang. Tidak boleh menyelisih dikatakan imam ya. Maka Tasbih Badi menjelaskan ya, atas Yasimin ya, italatu fis sujudi
al-akhirah ya laysat minas sunnah. Lianna sunnah ayyakun af'alu salat mutaqaribah. Kata Yasimin ya, memanjangkan sujud yang terakhir bukanlah sunnah, dan sunnahnya adalah ya seluruh dikatakan af'alu salat mutaqaribah, sama. Ya, rukunya segitu maka sujud segitu. Ya. Maka tergantung dikatakan qiraah bacaan salatnya ya. Ini kata beliau ya. Begitu pula kata beliau ar-ruku' wa raful minhu was-sujud wal julus baina sajdataini sawa. Baik ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika duduk di antara dua sujud maka dikatakan sama. Ya. Jadi kalau dikatakan dia membaca subhanallahi wa bihamdihnya 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, maka ketika duduk di antara dua sama. Rabbighfirli, 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 maka tidak larangan. Karena dikatakan minimalnya dikatakan wajibnya 2 atau 1 atau 2. Ya. Sunnahnya dikatakan nggak terbatas, afdolnya. Rabbighfirli, Rabbighfirli ketika duduk di antara 2 sujud ya. Kemudian juga di antara kekeliruan yang lain adalah isyarah bila kaffaini inda taslim, yaitu isyarat dengan 2 telapak tangan ketika salam. Jadi assalamualaikum warahmatullah ya. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tangannya yang ini isyarat. Ini enggak ada sunnahnya ini. Ya. Karena memang ada sebagian kaum muslimin ketika salam dia tangannya begini, ngebuka. Gitu kan? Apa kata Rasulullah? Ya. Dari Jabir bin Samurah menjelaskan, "Shallaitu Nabi sallam fakunna idza salamna qulna bi aidina assalamualaikum." Assalamualaikum. Ya assalamualaikum. Jadi ngebuka gitu ya. Jadi assalamualaikum. Assalamualaikum ketika ini sahabat yang melakukan demikian. Maka tabarra bin Jabir bin Samurah, kami kata beliau, ya, apabila salat salam idza salamna ya qulna bi aidina, kami begini. Ya. Maka kata maka Nabi pun melihat kepada kami. Perbuatan kami dilihat oleh Rasulullah. Kata Jabir bin Samurah, apa kata Nabi kepada mereka? Idza sallama ahadukum falyatafit ila sahibihi wala yumi'u biyadihi, rawahu Muslim. Kata Nabi, apabila di antara kalian salam maka menoleh ke temannya, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum kata Nabi. Ya. Apa kata Nabi ya? Wala yumi'u, jangan berisyarat dengan tangannya. La yumi'u biyadihi kata Nabi. Jangan isyarat. Assalamualaikum isyarat kan? Maka Nabi melarang ini. Ya. Ya kata Nabi mengatakan idza sallam ahadukum falyatafit ila sahibi kata Nabi. Apabila di antara kalian salam maka menoleh iltifat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menoleh ke teman, ya. Artinya menoleh gitu kan? Bukan harus melihat temannya enggak. Ya. Apa kata Nabi? Wala yumi'u biyadi, dan jangan isyarat dengan tangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan ada sebagian pernah lihat gak? Maka tidak ada sunnahnya itu. Itu Nabi melarang perbuatan tersebut ya. Di antara kata kekeliruan ya. Maka Tasib bin Bad menjelaskan as-sunnatu adamu harakah bil aidi 'inda salam. Dan sunnahnya tidak ada gerakan tangan ketika salam. Ya. Wala qablahu, dan juga sebelumnya tidak ada. Ya. Jadi dikatakan ya salam aja. Bahkan tidak ada asalnya. Ya. Bahkan Nabi melarang para sahabat melakukan demikian ya. Itu diantara kekeliruan ya. Kemudian juga diantaranya kesalahan ziyadah as-sajadah ba'da intihai minas sholati. Menambahi sujud setelah beres sholat. Ini juga keliru. Ya. Mungkin ada sebagian kaum muslimin habis zikir, habis doa, sebelum dia bangkit dia sujud. Ya. Sekali sujud. Ya, kemudian dia baru pulang. Maka tidak ada sunnahnya. Wal khata' terdapat adalah anna ba'dun nasi yasjudu sajadatan munfaridatan ba'da intihai minas shalah. Sebagian manusia
kaum muslimin sujud 1 kali sujud dia setelah salat. Ini tidak ada sunnahnya. Waswab adalah anna tilka sajadah lam yarid an Nabi. Sujud seperti itu tidak pernah Nabi lakukan dan juga para sahabat lakukan. Ya, setelah sholat, setelah dikit, setelah doa, sujud. Maka tidak ada sunnahnya. Bahkan kata Id bin Abdul Salam menjelaskan, tidak ada syariat ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu sujud tanpa sabab. Tidak ada. Jadi sujud yang disyaratkan itu ada 4. Sujud sholat, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Itu yang sujud yang masyru' yang disyariatkan. Sujud sholat, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi ini yang masyru'. Maka di luar ini maka tidak ada dasarnya, tidak ada syariatnya ya. Maka jangan kita melakukan ya. Kemudian al-qiyam al-masbuq li qada'il ma fatahu 'inda ibtida'i imam fit taslim. Juga keliru kata Imam Syafi'i ya. Jadi seorang masbuk ya, dia menyempurnakan kekurangannya berdiri ketika imam salam baru sekali. Maka juga keliru kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i mengatakan ya, man sabaqahu al-imam bi syai'in minas salati fala yaqumu liqada'i ma 'alaihi illa ba'da faraghil imam min taslimatain. Imam Syafi'i menjelaskan ya, barang siapa yang ketinggalan imam 1 rakaat atau 2 rakaat gitu ya, maka janganlah ia bangkit untuk menyempurnakan setelah imam salam kecuali setelah salam yang kedua. Ini kata Imam Syafi'i ya. Beliau mengatakan juga wa uhibbu, dan aku suka, aku lebih suka kalau dia duduk sejenak, dikhawatirkan dikatakan imam melakukan sujud sahwi setelah salam, maka juga ikut sujud sahwi ya. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi saya lebih suka kalau setelah salam itu jangan buru-buru bangun menyempurnakan kekurangan ya, khawatir imam sujud sahwi setelah salam. Karena sujud sahwi itu boleh setelah salam, boleh sebelum salam. Sepakat para ulama, tidak ada masalah. Bahkan dikatakan apabila seorang sholat yang lebih daripada rakaat, lebih rukunnya, maka sujud sahwi setelah salam. Ya, maka kata Imam Syafi'i, maka hendaknya dia ikut sujud sahwi setelah salam. Maka jangan buru-buru dikatakan bangkit. Bahkan kata Imam, seandainya ya si makmum tadi ya ketika imam salam dia langsung bangun, ternyata imam sujud sahwi setelah salam, maka hendaknya bagi makmum tadi ya sujud sahwi setelah salam ketika dia menyempurnakan salatnya itu. Ya, ini kata Imam Ahmad bin Hanbal ya. Jamak akhwatnya wal afdal ya bagi masbuk itu ya hendaknya dia bangun ya setelah salam yang kedua ya, jangan buru-buru assalamualaikum langsung dia berdiri menyempurnakan kekurangannya. Maka dikatakan afdolnya adalah setelah salam yang kedua, walaupun boleh tidak membatalkan sholat dia seandainya dia bangun setelah salam yang pertama, enggak ada larangan. Cuman utamanya afdolnya akhwatnya adalah setelah salam yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i ya. Kemudian juga waslu an-nafilah bil faridah min ghairi faslin bainahuma, yaitu menyambung ya salat sunnah dengan salat wajib tanpa dipisahkan di antara keduanya. Maka enggak boleh. Nabi melarang salat sunnah ya setelah salat wajib langsung tanpa dipisahkan dengan dzikir atau dengan berpindah tempat. Dari Muawiyah ia berkata ya, amarna Rasulullah SAW alla tusal salatun bi salatin hatta natakallam au nahruj, rawahu Muslim. Kata Muawiyah menceritakan Rasulullah menyuruh kepada kami ya, jangan menyambung salat dengan salat
sehingga kami berbicara atau kami keluar. Rawahu Muslim. Ya. Kata Muawiyah, Nabi menyuruh kepada kami, ya, pada para sahabat, ya, jangan menyambung sholat sunnah dengan sholat wajib, ya, sehingga diselingi dengan dzikir atau dengan berpindah tempat. Ya. Bahkan ketika seorang sahabat Abdullah bin Umar sholat ba'da Jumat, ya, langsung setelah salam, kata Nabi kepada dia, apakah sholat Jumat 4 rakaat? Apakah sholat Jumat 4 rakaat? Kata Nabi kepada sahabat itu. Kata dia, tidak sholat sunnah. Kata Rasulullah, maka pisahkan dengan dzikir atau dengan pindah tempat. Ya, maka makruh, ya, termasuk makruh bukan haram. Makruh dikatakan sholat sunnah, ya, setelah langsung tanpa diiringi dengan salam, dengan dzikir atau dengan pindah tempat. Dan ini kebanyakan ketika bulan Ramadan ini. Ya, setelah sholat Isya langsung sholat sunnah, ya kan? Bener nggak? Ada sebagian kaum muslimin. Kalau di sini ya, insya Allah, ya. Ini enggak. Ada sebagian kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin, ya, habis langsung sholat sunnah. Ya, enggak dikir dulu, enggak kebanyakan enggak dikir, ya. Padahal kalau dikir itu di sunnah, ya. Bahkan dikatakan, ya, sebagian kaum muslimin lebih mengutamakan sholat tarawih atas sholat qobla ba'da isya. Padahal kalau dihitung-hitung, dibanding-banding, mana lebih afdol, ba'da isya atau sholat tarawih? Ba'da isya lebih afdol. Ya. Ada rawatib yang muakkad, ya. Namun di kaum muslimin dikatakan langsung, bahkan ada sebagian kaum muslimin ketika sholat, ya, imam sholat sholat ba'da isya, ya, dia duduk ngobrol. Ketika imam tarawih, dia ikut tarawih. Dia seolah-olah dikatakan lebih utama sholat tarawih daripada sholat qabla ba'da isya. Ini keliru. Ya, jelas harus dipisahkan, ya. Maka kata para ulama, ya, hatta natakallam ai bidzikri ba'da sholat au ghairi. Apakah dengan dzikir atau dengan yang lainnya? Ya. Kemudian hatta nahruja ai tahawul, berpindah tempat, ya, dan lebih utama kalau pindahnya di rumah masing-masing. Kalau mau sholat sunnah seperti ba'da isya, ba'da maghrib, ya, kalau memang dikatakan kita tidak ada acara mau pulang, maka sunnahnya utamanya di rumah, utamanya, ya. Kenapa kata Nabi, ya, sholat sunnah 2 rakaat di rumah itu lebih utama daripada 50 rakaat salat sunnah di masjid. Ya, jelas, ya. Ya, salat sunnah 2 rakaat di rumah, ya, pada maghrib atau pada isya lebih afdol, lebih utama daripada salat di masjid 50 rakaat. Itu bandingannya. Ya. Kata Nabi apa? Salat di rumah yang tidak ada orang yang mulia, kata Rasulullah, maka lebih utama daripada 25 kali salat dikatakan di hadapan manusia di masjid. Ini salat sunnah, apa sekalian. Tetapi salat wajib tentunya sebaliknya, ya. 2 rakaat salat wajib di masjid lebih utama daripada 50 rakaat salat wajib di rumah. Dibalik kalau salat sunnah, ya. Tetapi kata Syekh Utsaimin, ya, kalau kita belum terbiasa di rumah banyak kesibukan, lupa, ya, maka ya jangan sampai di rumah tidak, di masjid pun tidak. Ya, jadi di masjid gak ada larangan. Ya, kalau memang kita tidak di rumahnya mungkin banyak sibuk, banyak gangguan, maka gak apa-apa di masjid. Tapi kalau kita bisa di rumah maka lebih afdal tentunya. Ya, sunnah, ya. Kemudian al-i'tiqadul hati inda qada'il fawaid. Ya. Yaitu keyakinan yang keliru, yang salah ketika mengqadha salat yang lupa, yang ketinggalan. Apakah karena lupa atau karena tertidur? Ya. Artinya dia berkeyakinan, ini keyakinan yang salah kata ulama, inda qada'il fawaid. Contoh, ya, seorang yang lupa sholat maghrib, apakah karena ketiduran atau karena kelalaian, lupa dia, kemudian ingat udah waktu isya, ya. Ada sebagian yang melakukan qadha sholat maghrib tersebut nanti di besok, di hari yang kedua, besok hari pada setelah maghrib. Ini keliru ini.
Ya, jadi sebagian orang seperti itu. Jadi kalau dikatakan sekarang lupa sholat maghrib, ya ingatnya udah waktu isya, ia tidak sholat maghrib ketika itu. Tetapi nanti maghrib beli kode pada besok hari. Ini kesalahan. Padahal kata Nabi mengatakan ya, man nasya sholatan aw nama anha fa kafaratuha ayyusalliha idza dzakaraha. Rawi Muslim. Kata Nabi, apa barang siapa yang lupa sholat atau tertutup dari sholatnya, maka kafaratnya adalah sholat ketika dia ingat. Jadi kita nggak boleh sholatnya besok hari di waktu yang sama, enggak. Tetapi kata Nabi, fal yusalliha idza dzakara, maka sholatnya ketika dia ingat. Ya, ingatnya jam udah isya baru ingat dia, baru sadar dia belum sholat maghrib, maka sholat ketika dia ingat. Gak mesti nunggu dikatakan di besok hari ya. Nanti waktu keliruan ya. Kemudian juga takhir as-shalah an waqtiha min ghairi udhun syar'iyyin. Juga keliru ya, kesalahan ya. Yaitu mengakhirkan salat dari waktunya tanpa adanya udzur syar'i. Ya. Mengakhirkan salat dari waktunya tanpa adanya udzur syar'i. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Alladzina ma'an salatihim sahun. Kata Allah, celakalah orang bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang salatnya sahun. Ya. Salatnya sahun, bukan tidak salat. Salatnya sahun. Kata Ibnu Abbas ya, yang dimaksud dengan ya, sahun adalah alladzina yuakhirunaha an waqtiha, kata Ibnu Abbas. Yaitu orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Itu orang yang sahun. Lihat, orang yang salat saja kalau dia mengakhirkan dari waktunya terancam dengan ayat ini, fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang salatnya saha. Apa sahun? Mengakhirkan. Ya. Padahal dia sholat hanya mengakhirkan, kata Allah wail. Apa wail? Celaka. Ya, celaka neraka wail. Ya. Orang yang sholat tapi mengakhirkan dari waktu. Bagaimana hukum orang-orang yang sengaja tidak sholat? Yang sholat saja kalau dia sengaja mengakhirkan dari waktunya, celaka dengan ancaman wail, kata Allah. Ya. Bagaimana orang yang sengaja tidak sholat? Maka lebih parah lagi. Ya. Itulah dalil kata para ulama ya, bahwasanya orang yang sengaja tidak sholat dulu ketika muda, ya mungkin berapa maghrib dia tidak sholat, berapa puluh, berapa ratus tidak sholat maghrib, ya. Kemudian dia tobat sekarang, maka pendapat yang rajih dikatakan tidak ada qadha. Ya. Walaupun ada sebagian ulama bahkan jumhur mengatakan wajib qadha bagi dia. Dan pendapat yang rajih kita sebut adalah tidak. Ya. Apa dasarnya ini? Ini dasarnya. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktu akhir saja enggak diterima, bahkan celaka bagaimana yang sengaja tidak sholat. Maka bagi mungkin kita dulu pernah tidak sholat ketika muda, saya yakin semuanya pernah mengalami, maka wajib tobat pada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak sholat-sholat sunnah. Ya. Tobat artinya menyesali, meninggalkan dan tidak akan mengulang, dan perbanyak sholat-sholat sunnah. Jadi kalau kita mengqadha, berapa maghrib kita tidak sholat? Tahu nggak? Kan nggak tahu kita. Berapa sholat subuh nggak sholat? Tahu nggak kita? Hafal nggak? Tahu nggak hitungannya berapa? Berapa sholat duhur nggak sholat? Asar nggak sholat? Kan tidak tahu kita. Maka pada yang dikatakan tobat dan perbanyak sholat sunnah. Ya, karena kata Rasulullah, di antara sunnah itu menambal kekurangan yang wajib. Ya. Seperti dikata contohnya kata ulama adalah mereka sholat isya, ya jam 12, boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya. Nabi mengatakan waktu sholatil isya'i ila nisfil lail, orang Muslim. Kata Nabi waktu sholat isya itu adalah sampai pertengahan malam. Ya, pertengahan malam. Ya.
Malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berapa jam itu? Dari jam 6 sampai jam setengah 5. Anggap setengah 5 gitu ya. Berarti berapa jam? 11, 10. Ya. 10,5. Ambil 11 jam, 10,5 jam. Dibagi 2. Ya. Dibagi 2. Ya. Jadi kalau dikata jam 6 sampai jam setengah 5 itu berapa jam? Dibagi 2. Kira-kira jam setengah 12. Itulah waktu sholat isya. Bukan sampai terbitnya fajar. Kata Nabi apa? Sholatul isya'i ya ila nisfil lail. Kata Nabi. Sholat isya sampai pertengahan malam. Bukan sampai terbit fajar, tidak. Kecuali bagi orang-orang yang udur. Apa udur? Contohnya ya lupa sholat, ya, atau ketiduran. Maka sholat jam 1, jam 4 dilarang sholat isya. Karena dia adanya udur, ya. Wajib takbiratul ihram. Ya, karena takbiratul ihram itu harus dilakukan dalam keadaan berdiri tegak. Allahu Akbar, ya, atau Allahu Akbar kemudian langsung kita duduk. Ya. Tidak usah dikatakan sujud langsung. Tidak usah dikatakan sujud. Kalau memang lagi duduk gitu ya, langsung sujud, langsung dikatakan duduk. Jadi Allahu Akbar ini wajib dalam keadaan qiyam, berdiri. Takbiratul ihram. Ya. Kemudian kita duduk. Tetapi jangan dihitung sebagai rakaat, tapi pahala ia dapatkan. Pahala dia dapat walaupun tidak dihitung sebagai rakaat. Ya. Jadi nggak boleh dikatakan ketika imam lagi duduk dia langsung datang langsung duduk. Ada sebagian dikatakan mereka datang gitu ya, imam lagi duduk, dia langsung duduk aja begini. Ya. Kapan takbiratul ihramnya kapan dia? Nggak ada berarti kan? Maka tetap kita dikatakan Allahu Akbar. Kemudian kita ya duduk kalau memang lagi duduk. Kalau lagi sujud kita sujud, ya. Bukan dikatakan langsung dia datang langsung Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Ya. Karena takbir harus dalam keadaan berdiri. Bukan dalam keadaan sambil ruku atau sambil sujud. Nggak, tidak boleh dan tidak sah salatnya. Kalau seandainya dia takbiratul ihram sambil dalam keadaan duduk atau dikatakan dalam keadaan ruku, ya. Nah, jadi bagi masbuk tadi, ya, kalau dia mau menyempurnakan kekurangan, maka utamanya afdolnya setelah salam yang kedua. Salam imam yang kedua. Bukan yang pertama, walaupun boleh, kata para boleh. Karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Yang pertama adalah rukun. Maka boleh. Cuma kata Imam Syafi'i afdolnya adalah setelah salam yang kedua. Bagi masbuk yang menyempurnakan kekurangannya. Bahkan bila seandainya dikatakan dia duduk sejenak, ya, dia khawatirkan imam sujud sahwi, maka itu lebih afdol. Dan ikut juga sujud sahwi bersama imam. Baru dia dikatakan menyempurnakan setelah imam sujud sahwi tadi. Ini kata Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Jelas Pak. Jadi bukan boleh sujud sahwi setelah salam yang pertama, enggak. Salam yang kedua. Kalau dilakukan setelah salam, ya. Karena sujud sahwi itu kan boleh setelah salam, boleh sebelum salam. Yang khilaf itu mana yang lebih afdol? Apakah setelah salam atau sebelum salam? Sujud sahwi. Nah, apalagi dikatakan sujud sahwinya sebelum salam. Maka setelah salam pun kata Imam Syafi'i, maka hendaknya dia ikut sujud sahwi. Nih. Muhammad mengatakan jika seorang dikatakan imam sujud sahwi dan dia udah bangun, hendaknya makmum tadi sujud sahwi ketika dia menyempurnakan sebelum salam atau setelah salam sendiri nanti. Ya, paham ya? Jadi imam sujud sahwi, dia udah bangun kan? Karena dia sujud setelah salam gitu ya. Maka nanti masbuk tadi juga sujud sahwi setelah salam. Ketika dia menyempurnakan sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya nggak apa-apa. Ya. Apalagi dikatakan sholat duhur. Ya, sholat duhur kan makmum kan juga nggak tahu semuanya kan. Apa kesalahan imam nih? Gitu ya. Maka ikuti aja imam. Ya kalau mungkin yang dijaharkan mungkin tahu gitu ya.
Mungkin dia dikatakan kesalahannya tidak tasyahud atau yang lainnya. Seandainya salat duhur, imam sujud sahwi, ikuti kita. Makmum apakah perlu bertanya? Tadi kesalahan apa? Enggak mesti kan? Pokoknya ikuti aja gitu, ikuti imam gitu ya. Kalau imam sujud sahwi gitu ya. Walaupun kita tidak tahu apa kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, belum sempat duduk, kemudian imam salam. Maka ya kita bangun lagi. Enggak mesti dikatakan tahiyat. Ya, tapi kalau dikatakan baru at-tahiyatulillah, imam salam, lanjutkan enggak apa-apa sampai syahadatain. Baru kita bangun. Tapi kalau dikatakan udah baru dikatakan duduk, belum sempurna duduknya udah salam. Ya kita mesti tahiyat. Ya, kemudian tahiyat kemudian kita bangun. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Kemudian juga kata Nabi, fal yasna kama yasnaul imam. Apabila kalian datang ke masjid dan dapati imam lagi melakukan satu rukun, maka lakukan imam. Maka menurut kata ulama dalam jika kita datang sholat isya atau sholat maghrib dan imam lagi tasyahud akhir, maka kita duduk seperti duduknya imam. Apa duduk imam? Duduk tawaruk. Ya kan? Atau kita juga dikatakan masbuk nih. Salat Isya mendapatkan 2 rakaat dari salatnya imam. Dan imam pada terakhir duduknya apa? Tawaruk kan? Kita pun tawaruk duduknya, sunnahnya demikian. Ya. Fal yasna kama yasnaul imam kata. Lah karena seperti lakukan imam lakukan. Imam duduk tawaruk kan? Maka kita pun tawaruk. Ya. Baik yang ketinggalan 1 rakaat, yang 2 rakaat, bahkan yang tidak sama sekali ia mendapati dikatakan duduknya imam, maka seperti imam melakukan duduknya. Dia duduk tawaruk. Fal yasna kama yasnaul imam kata Rasulullah. Ya, kita kebanyakan duduknya iftiras. Ya kan ya? Sunnah bukan wajib. Ya. Karena masalah ini adalah masalah yang khilaf. Nah, sunnahnya kata fal yasna kama yasnaul imam. Lakukanlah seperti yang melakukan. Imam duduknya apa? Kalau tawaruk kita tawaruk, kalau seperti ras, ya kita tidak menyelisih imam itu afdal demikian ketika sholat berjamaah. Ya banyak, ya. Apakah kelebihan rakaat, ya, kekurangan rakaat, ya, keraguan-raguan, lupa meninggalkan yang wajib, ya, meninggalkan yang rukun. Ini tempat-tempat sujud sahwi. Ya, atau dikatakan ragu contoh 5 atau 4, 5 atau 3, dia 3 atau 4, ragu kan? Maka dikatakan sujud sahwi. Bahkan kata Syekh bin Baz, apabila seorang sengaja dia ketika ruku membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka wajib sujud sahwi. Atau dia sengaja mengesirkan yang dijaharkan, menjaringkan maka wajib sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Maka saya menjelaskan bahwasanya ya apabila kita meninggalkan yang wajib maka wajib sujud sahwi. Ya. Yang sunnah maka juga sunnah, bukan wajib. Maka tidak heran ya ada sebagian kaum muslimin apabila mereka tidak doa kunut maka sujud sahwi. Bukan wajib, itu sunnah bagi mereka. Karena menganggap itu bukan wajib, kalau wajib berarti wajib, tapi maksudnya maka sunnah. Maka sebagai mereka ketika tidak maka bersahwi. Yang ada larangan bagi mereka, keyakinan mereka. Karena yang penting kita harus yakin ya, kita para ulama kunut tidak membatalkan salat, yang penting kita yakini ya. Tip itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, kita ada subhanallah ya,